Untuklah orang yang digantung kayu salib tadi itu, gimana itu Bang Juma penjelasannya? Sebetulnya dari mana gitu referensinya sampai pada akhirnya pada kesimpulan bahwa itulah iblis begitu. Kan kita ini kan ya kalau berdasarkan dari sisi pengetahuan kan ya nggak secara bebas ya kita menafsirkan terus kita menjelaskan lalu kita menyimpulkan. Saya pikir secara inilah secara dewasa berpikir dengan tidak cacat cara kita berlogika juga. Jadi bagaimana Bang Juma dapat referensi bahwa orang yang terkutuk di kayu salib itu adalah iblis begitu? Itu aja sih pertanyaan saya, nggak hanya fokus di sini, nggak fokus di yang lain-lain ya. Kalau Iya, udah dijawab nanti saya akan berhenti, saya turun. oke. Yang Anda pertanyakan apa, Bang? Ya mengenai itu istilahnya kan tentu setiap bagian dari yang tertulis ini punya tujuan dan maksud ya. Dari sisi si penulis juga ini kan Paulus yang menulis, pasti dia juga punya tujuan, punya arti sebetulnya dari ayat ini. Nah, saya mau ingin tanyakan, ada nggak referensi dari yang lain yang sampai tadi Bang Juma menerjemahkan bahwa yang terkutuk itu adalah iblis begitu? Iya, jelas itu, Bang. Posisi kutuk ini kan bukan pada Tuhan. Posisi kutuk ini ada pada iblis. Coba Anda baca dengan seksama tuh. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, dia mengutip orang yang dikutuk oleh Tuhan di dalam Ulangan 21 nomor 22-23. Sebab terkutuklah orang yang digantung Tuhan di atas tiang salib. Coba Anda baca. Dikatakan gini, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti yang ada di Galatia 3 ini adalah Kristus yang dikutuk oleh Tuhan. Ya, betul. Nah, sekarang yang dikutuk oleh Tuhan ini apa? Iblis atau Tuhan? Tuhan mengutuk Tuhan atau Tuhan mengutuk iblis? Nggak, kita belum lari ke sana dulu. Ya Kembali kan? kepada makna teks. Ya, Itu yang silakan. saya bilang tadi, bahwa di dalam setiap teks itu kan, kalau contohnya kita menafsirkan tanpa kita melihat historis, maknanya yang jelas, itu kan menjadi logika cara berpikir yang cacat begitu. Cuman kalau saya lihat bahwa di dalam konteks ini kan jelas banget ya yang dimaksud oleh Paulus gitu, bahwa di sini dijelaskan bahwa ya kenapa sampai dia dikatakan terkutuk di atas kayu salib atau terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu punya latar belakangnya dari belakang itu, bahwa dari ayat yang sebelumnya Paulus itu menjelaskan mengenai tentang ini apa namanya itu hukum Taurat, bahwa tidak ada satupun yang lolos karena hukum Taurat gitu ya. Dan kita melihat bahwa Taurat itu kan, hukum Taurat itu tidak ada yang sempurna untuk menjalankannya. Kalau kita melihat dari sisi dari perspektif ya pandangan Paulus ini, nah manusia itu kan orang yang berdosa ya. Dan kenapa Yesus diutus oleh Allah
Nah, berkaitan dengan jalan keselamatan. Karena dari pandangan Taurat, kalau kita melihat bahwa di setiap penghapusan dosa itu ada korban, ada darah yang dicurahkan. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada konteks ayat ini, sebetulnya ya sangat jelas sih. Cuman ya saya tidak menyalahkan juga, menafsirkannya seperti apa, ya punya masing-masing hak bebas ya. Cuman saya tadi melihat, loh kenapa berubah jadi iblis gitu. Kalau memang tidak memiliki makna ke sana, kenapa dikait-kaitkan ke sana begitu, Bang Juma? Oke, bagus. Boleh saya buktikan kalau itu adalah iblis? Ya coba buktikan aja. Kembali ke Anda punya- teks itu. Anda punya Bible di situ? Saya banyak di sini. Oke, silakan bantu saya. Buka 1 Korintus 12 nomor 3. Ya silakan. Boleh Anda baca? Dikatakan karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sekarang Anda paham enggak narasi Paulus di sini? Tahu, paham. Apa maksudnya? Di sini bicara mengenai karunia roh. Nah, Pada bisa saat tidak? itu, dengar Bisa dulu, biar saya jelasin. Saya dulu dong. Kan Anda sudah. Oh ya, silakan. Bohong Anda kan sudah tadi barusan. Di sini dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Paulus mengatakan terkutuklah siapa di Galatia 3 ini? Yesus atau bukan? Paulus mengatakan tidak ada orang yang mampu berkata-kata oleh Roh Tuhan. Berarti Paulus mampu mengatakan roh apa yang ada dalam diri Paulus sampai dia bisa mengatakan terkutuklah Yesus? Jawab. Kata Paulus sendiri, inilah yang digambarkan Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Hanya orang yang dipenuhi roh iblis yang bisa mengatakan terkutuklah Yesus. Jadi siapa ini? Siapa ini yang ada di dalam Galatia 3:13 ini? Ini sudah pasti bukan Yesus ini. Karena tidak ada orang yang mampu berbicara terkutuklah Yesus. Karena roh Tuhan. Halo Juma. Ya, sekarang Paulus ini berbicara berdasarkan roh Tuhan atau bukan? Enggak, sudah belum ininya Saya tanya dulu, Paulus menulis Galatia ini karena roh Tuhan atau bukan? Hai, halo Juma. Ini dia menulis ini dengan roh Tuhan. Oke. Kalau dengan roh Tuhan tidak boleh berbicara mengatakan terkutuklah Yesus, tidak boleh. Betul. Ya, berarti bukan Yesus yang terkutuk, lalu siapa? Nah, itulah yang saya bilang tadi. Bang Juma udah selesai belum? Ya saya tanya, kalau Bang Juma Yesus udah selesai belum? sabar, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus dengan roh Tuhan. Anda mengatakan Paulus berbicara berdasarkan roh Tuhan. Sedangkan kalau orang kepenuhan roh Tuhan tidak bisa berkata terkutuklah Yesus. Paulus penuh dengan roh Tuhan. Berarti Kristus yang dimaksud terkutuk ini bukan anak Maria. Lalu siapa? Siapa bang? Udah belum? Pertanyaan saya pura-pura. Udah belum? Enggak.
apa yang kamu katakan? Ya udah, tadi silakan. Anda paham enggak dalil? Anda paham kan? Di sini Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Sedangkan Anda mengakui Paulus menulis surat Galatia dengan Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam dirinya. Berarti ketika dia mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, berarti Kristus yang dimaksud bukan Yesus. Jadi kesimpulannya itu Iblis gimana? yang terkutuk. Kesimpulannya gimana? Di Iblis bagian yang ayat terkutuk. ini. Iblis yang terkutuk. Iblis yang terkutuk ya. Yes, karena nggak mungkin Yesus. Berdasarkan Boleh 1 Korintus 12:3. Silakan. Boleh nggak saya menjelaskan bagian ayat ini? Silakan. Iya. Pertama-tama tadi dikatakan ya pada ayat yang ketiga itu, karena itu. Nah, kalau di dalam kalimat karena itu pasti ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi kita tidak bisa langsung masuk karena itu. Jadi Ya, nggak secara silakan. tiba-tiba narasi itu timbul gitu loh secara tiba-tiba. Karena kalau kita melihat bernarasikan ini dengan bahasa, maka ada persoalan di atasnya. Kenapa Paulus mengatakan itu? Makanya adalah karena itu, gitu kan? Aku mau meyakinkan kamu, ya. Nah, apa persoalannya dari awal dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya mengetahui kebenarannya. Nah, di sini Bang Juma, ya. Pada saat itu jemaat Korintus itu ya mereka memiliki karunia-karunia roh, ya. Dan salah satunya mereka itu bisa berbahasa lidah. Ya, berbahasa lidah, ya. Lalu Paulus berkata, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir, ya, ditarik kepada berhala yang bisu, ya. Jadi artinya bahwa orang jemaat Korintus ini, mereka ini mudah, ya, percaya kepada berhala-berhala, ya. Tetapi di sini karena mereka memiliki karunia-karunia roh itu setelah mereka percaya kepada Yesus, maka Paulus pertegas bahwa berbeda dengan Allah yang sebelumnya kamu kenal, di mana kamu tertarik pada berhala-berhala yang bisu, ya, seperti menyembah patung, menyembah dewa-dewa, matahari, dan lain sebagainya. Katakan karena itu, aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, ya, dengan berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu adalah Tuhan selain dari apa? Roh Kudus. Nah, sebetulnya maknanya di sana. Jadi tidak berhenti kepada apa? Jadi ketika mereka diberikan bahasa lidah, ya, jadi bahasa yang mereka katakan yang dimaknai di situ itu bukan mengutuk Yesus, kata Paulus, tetapi itu adalah mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan itulah kesaksian dari roh itu. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Saya melihat Bang Juma menarasikannya tanpa memperhatikan teks dan juga Bang John izin saya. pada saat itu. Kamu jualan apa ini? Melintir lidah tapi Bang John, nggak nyampe. Enggak Ya, belibet sehingga pada narasinya. Dia berusaha, Bunda. Dia berusaha gimana caranya bisa nipu tapi Iya, nggak bisa. belibet, Nggak bisa. berbalik-balik. Nggak bisa. Tadi dibilang sia-sia. Paulus. Anda membaca dari Iya. nomor 1 dan seterusnya sia-sia karena narasi di data nomor 3-nya. Karena itu aku Paulus meyakinkan kamu tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Berarti ketika Anda mengakui Paulus penuh dengan Roh Tuhan,
lalu dia mengatakan Kristus terkutuk, berarti yang dimaksud Kristus di sini bukan Yesus anak Maria. Karena tidak ada orang yang dengan roh Tuhan bisa berkata demikian, tidak ada. Kecuali Paulus kerasukan setan menuduh kemana? Ke Yesus sebagai makhluk yang terkutuk. Atau Paulus kerasukan setan dan melantik si setan sebagai penebus kutuk untuk orang Kristen. Jadi ini data tidak sampai kepada anak Maria. Karena tidak ada orang yang bisa mengatakan anak Maria ini terkutuk karena bimbingan roh Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan aja memuliakan Yesus. Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Dia adalah orang yang dimuliakan sebelum dunia ada. Jadi yang sanggup mengatakan Yesus terkutuk hanya orang yang kerasukan setan. Paham sampai situ? Begitu cara menjelaskan. Jadi kalau Anda mau sampai kepada penjelasannya maksimal, tapi tidak menggunakan akal, Anda akan ditertawakan. Kemudian, dan mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah ini fungsinya ilmu di sini. Ketika di sana ada kata Tuhan, itu kurios. Artinya apa? Tidak ada orang yang sanggup dari Bani Israel mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, junjungan, selain orang yang dibimbing oleh Elohim. Kenapa? Orang-orang yang tidak dibimbing oleh Elohim menuduh justru Yesus itu anak zina. Bani Israel yang sanggup menyebut Yesus sebagai junjungan, Mesias, kurios, hanya dia yang menerima ilham dari Elohim. Paham sampai situ ya? Belajar lagi. Jadi saudara, kembali kepada tema. Saya sudah membuktikan kepada saudara bahwa yang Kristus kutuk, yang terkutuk di atas salib ini jelas iblis. Karena kata 1 Korintus 12 nomor 3, Yesus tidak bisa disebut sebagai kutuk. Tidak bisa. Dibantah oleh Paulus sendiri. Ini yang disebut Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. 1 Korintus 12 nomor 3 mengatakan, sederhananya, tidak akan bisa orang menyebut Yesus itu terkutuk. Tidak bisa. Berarti yang disebut terkutuk ini siapa? Bukan Yesus, tapi siapa? Iblis. Tidak mungkin Yesus anak Maria terkutuk. Tidak mungkin, mustahil. Bang, paham gak tadi yang saya bilang itu? Karena itu kalimat itu gak muncul secara tiba-tiba di situ. Iya, itu sekarang tentang karunia roh. Keduanya, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui tentang kebenaran. Supaya saudara tahu tentang kebenaran. Bahwa tidak ada orang yang bisa berkata oleh karena roh Tuhan terkutuklah Yesus. Tak ada. Hanya roh setan yang mampu mempengaruhi manusia berkata terkutuklah Yesus. Hanya roh setan. Kalau roh Tuhan tidak mungkin. Apa alasannya Anda mengatakan Yesus terkutuk? Kalau roh Tuhan yang membimbing Anda, apa kira-kira kesalahan Yesus itu apa? Tak ada. Makanya Paulus mengatakan, tak ada oleh karena roh Tuhan manusia sanggup berkata Yesus terkutuk. Nggak ada. Kenapa? Karena Yesus itu manusia mulia. Oleh karena itulah kemudian yang terkutuk di atas salib menebus dosa Kristen itu adalah sibilisis iblis. Masih mau mutar lidah lagi? Data sudah sangat jelas. Enggak, Pak Juma itu, saya menghormati Pak Juma itu, ya, di dalam apa, ya, konteks, ya, pengajaran Al-Quran. Karena kok Al-Quran pula? Kalau Al-Quran itu yang dikutuk itu iblis. Ya. Sekarang tapi kalau di Bible yang dikutuk itu iblis atau Tuhan, saudara? Di dalam konteks. Yang dikutuk di dalam Bible itu iblis atau Tuhan? Jawab. Ayo. Yang dikutuk di dalam kitab Anda itu Tuhan atau iblis? Kenapa mute saya? Yang disebut di dalam kitab Anda dikutuk itu Tuhan atau iblis?
Bang Juma paham nggak konteks keimanan? Paham nggak konteks? Apalagi yang Anda ingin lilitkan di lidah Anda itu apalagi? Suaranya jadi perempuan jadi ngejawab Apalagi Anda mau menipu apalagi? Konteks apa lagi? Subteks maksudnya, subteks. Juma itu jangan ngeyel gitu. Dalil 1 Korintus 12:3 itu loh. Tidak ada orang karena bimbingan roh Tuhan mampu berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan seenaknya Alkitab itu gitu loh. Udah kau turun. Kau ke gereja sana. Kau main gaplek sama pendetamu sama turun. Hus, pergilah setan. Nah gitu, bagus. Ayo, setan yang lain masih ada nggak? Melintir sana sini. Apa lu pikir lu bisa lolos dari Bang Suma? Tak bisa. Ada lagi? Saya lawanmu, Suma. Silakan. Tadi juga begitu yang satu. Saya lawanmu, yang lain diam. Ujungnya apa? Bohong, dusta. Melilit lidah aja. Saya tanya dulu. Oke. Apakah... Jangan dulu. Begini. Jangan dulu kau bertanya. Jangan. Al-Quran saya mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Kitabnya Yahudi pun mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Al-Quran saya mengatakan yang terkutuk itu... Kau sudah terlalu banyak ngomong, Suma. Kitabnya Yahudi mengatakan yang terkutuk itu juga iblis. Di Kristen lah baru disebut Tuhan itu terkutuk. Pertanyaan saya, di dalam kitab yang Anda pegang, yang menduduki posisi terkutuk, iblis atau Tuhan? Jawab. Tidak dari tadi dijelaskan itu. Saya justru mau bertanya sama kau. Jawab. Kalau kau hebat, kau jawab. Sudah dijelaskan tadi sama teman-teman saya sebelumnya. Tipu-tipuan, itu penipu. Teman-teman kami itu penipu semua. Saya tanya, yang menduduki posisi terkutuk ini saya mau dan membahas yang lain. Iblis atau Tuhan? Jawab. Konsep ketuhanan. Percuma kau bahas yang lain kalau ternyata kau menyembah iblis. Percuma. Silakan kau jawab. Beginilah caranya orang Islam ya. Kok jadi orang Islam pula yang kau salahkan? Kau yang menyembah iblis yang terkutuk, kami yang salah. Pertanyaan sederhana loh. Yang wawasannya sempit. Saya lawanmu. Pertanyaan sederhana. Posisi kutuk ada pada diri Tuhan atau ada pada diri iblis? Apa yang sudah jawab. Jawab. Kau takut. Kau takut kan membahas yang lain? Kau takut. Posisi kutuk itu ada pada posisi Tuhan atau ada pada posisi iblis? Jawab. Kami takut sama orang gila yang ngerti bahasa Indonesia. Takut kami, Bang. Ganti pemain. Mau lari pindah tema. Kita boleh bahas dua arah. Tuhannya umat Islam yang terkutuk atau Tuhannya Kristen. Itu. Jawab dulu. Habis itu di dalam kitabmu juga dikatakan bahwa ini terkutuk. Jelaskan. Saya kan sudah menarasikan untuk memancing Anda membawa kepada Quran. Saya katakan dalam Al-Quran Tuhan itu maha mulia. Di dalam kitabnya Yahudi Tuhan itu maha mulia. Hanya di Kristen Tuhannya terkutuk. Itu artinya saya mengajak Anda untuk masuk ke dalam ranah Al-Quran. Tunjukkan di mana Tuhan kami disebut terkutuk. Di mana Tuhannya Yahudi disebut terkutuk. Sedangkan saya menunjukkan data. Iblislah yang terkutuk. Baik di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Tapi Kristen muncul melalui Paulus. Mengajarkan Kristen menyembah sudah 2000 tahun lebih menyembah sosok terkutuk ini. Maka muncul pertanyaan. Kedudukan kutuk itu ada pada hakikat Tuhan atau pada pribadi iblis? Itu pertanyaan sederhana supaya Anda tahu selama ini siapa yang Anda sembah. Bang Kristen menyembah. Boleh bicara? Ya, silakan saudara, silakan. Bang Nias ini Muslim apa Kristen, Bang? Nias. Dimut ya? Muslim Kristen, Bang? Kok nggak ada suara? Oh, Kristen. Ya, naik kan. Udah 3 kali Suaranya saya jauh hapus tadi. kali. Suaranya jauh kali. Deketin. Halo, tes.
Ya, Kristen, Kristen. Jauh-jauh, suaranya mendem. Deketin. Kristen, Kristen. Saya Kristen. Silakan Bang. Halo, Silakan tanggapi. halo. Ya, suaranya kedengaran nggak nih? Iya, kedengaran. Halo. Iya. Saya Oke, Fadullah. baik. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. ini saya cuma mau jelasin aja kalau sebetulnya isi Alkitab itu ya, ini khusus Bang Juman nih ya. Isi Alkitab itu kita tidak semuanya itu bisa kita kita pahami secara harafiah sebetulnya Bang Juman. Jadi sementara yang narasi yang abang bawa itu pemahaman abang secara harafiah, sementara ayat itu tidak menuju kepada pemahaman harafiah yang abang maksud, seperti yang abang maksud. Coba Anda jelaskan. Coba Anda, iya, Jadi saya kata paham maksud terkutuk di tujuan sini Anda. yang ditunjukkan kepada Yesus Kristus itu tidaklah bisa dipahami secara harafiah, yang artinya bahwa secara nyata, secara tertulis sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Tidak secara harafiah kita bisa menjelaskan hal itu atau memahami hal itu, tetapi di dalam ayat itu mengandung makna teologis atau makna ada ungkapan yang tersembunyi yang mau dijelaskan kepada kita. Jadi kita tidak bisa menjelaskannya secara harafiah gitu. Ya, silakan Anda jelaskan. Saya jadi pendengar setia, tapi hati-hati serangan balik saya ya. Silakan, saya kasih Anda waktu 5 menit. Jelaskan apa yang tersirat di dalam data Galatia 3:13 itu. Silakan. Oke, baik. Jadi kan sebelum kita membahas terlebih dahulu atau terlalu dalam hal itu, kita kan perlu memahami dulu nih. Kenapa Yesus itu disalib? Yesus itu disalib adalah untuk menebus dosa manusia, karena manusia ini yang seharusnya disalib karena kutukan atas perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan karena melanggar hukum Taurat. Yang artinya bahwa harusnya orang-orang yang berdosa yang melanggar hukum Taurat inilah yang disalib di atas kayu salib sehingga mereka terkutuk. Lalu Yesus yang menggantikan manusia yang berdosa ini untuk mengambil bagian atau menggantikan manusia yang berdosa ini sehingga ia disalib, supaya orang-orang yang percaya kepada dia itu tidak disalib atau tidak mengalami hukuman dari pelanggaran mereka terhadap Tuhan gitu. Sehingga Yesus sendiri yang mengambil kutukan itu. Nah, jadi pemahamannya bukan berarti Yesus di sini adalah bagian dari yang terkutuk atau Yesus terkutuk di sini atau Tuhan terkutuk. Tidak begitu pemahamannya Bang Juma. Tidak begitu. Ya. Jadi artinya bahwa Yesus di sini mau menggantikan manusia yang berdosa yang harusnya yang dikutuk di atas kayu salib, tetapi Yesus sendiri yang menggantikannya. Nah, jadi pemahamannya bukan berarti karena Yesus sudah disalib lalu karena ada tulisan bahwa terkutuklah orang yang di atas kayu salib lalu Yesus ikut terkutuk, bukan begitu pemahamannya Bang Juma. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk, maka jelas pemahaman Bang Juma secara harafiah, secara tertulis gitu. Tetapi di situ tidak bisa dipahami secara harafiah seperti itu Bang Juma. Jadi ada makna teologisnya, ada makna yang tersirat di dalam ayat itu. Jadi sekian aja sih, itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke. Iya, oke. Dengarkan kata saya per kata supaya Anda paham. Kalau Yesus tidak mengambil bagian dari kutuk ini, Bang Nias yang dikutuk. Betul? Nah, betul kan? Nah, tepuk tangan dulu. Kalau Yesus tidak menjadi kutuk di situ, maka yang dikutuk itu adalah saudara Nias. Kenapa Nias dikutuk? Karena Nias melakukan dosa. Kenapa Nias melakukan dosa? Karena ajakan iblis, betul? Iya, betul. Betul. Oke. Berarti ketika Bang Nias ini yang dikutuk, itu sama dengan Tuhan sedang mengutuk iblis atau Tuhan sedang mengutuk pengikut-pengikut iblis. Nah,
pengikut iblis ini dibebaskan dari kutukan oleh karena Yesus yang mengambil kutuk tersebut. Betul? Ya, betul, betul. Berarti yang iblis sekarang ini Anda atau Yesus? Kok pertanyaannya jadi begitu Bang Juma? Loh. Jadi nggak nyambung dong. Anda tadi dikutuk karena perilaku iblis yang mempengaruhi Anda, bukan? Iya, katanya. Iya. Betul? Ya, betul. Nah, sekarang kutuk itu terlepas dari Anda, dialihkan ke Yesus. Berarti kutuk yang dikarenakan iblis itu ada pada diri Yesus. Betul? Bukan begitu pemahamannya Bang Juma. Tidak. Bukan begitu pemahamannya, sorry. Lalu coba. Saya bukan mau motong pembahasan ini. Jadi bukan Coba begitu silakan. pemahamannya. Bagaimana cara pemahamannya? Bukankah Yesus itu pengganti? Iya, memang betul. Nah. Yesus itu pengganti kutukan manusia yang melanggar. Harusnya Anda yang dikutuk. Tetapi karena Ya, Anda betul. dibebaskan, maka yang dikutuk siapa? Yesus. Yesus. Berarti yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau bukan? Bukan begitu pemahamannya, Bang. Bukan begitu pemahamannya. Sekarang kalau Anda begitu. yang sabar. Sekarang kalau Anda yang digantung di salib dengan cara terkutuk. Pertanyaan saya, Anda yang digantung di salib ini terkutuk atau tidak? Ya, betul. Emang ada dikatakan di terkutuk. dalam Alkitab, Nah, Bang sekarang Juma. kalau Terkutuklah hal itu orang yang diserahkan tergantung kepada di atas kayu Yesus, salib. maka yang terkutuk siapa? Yesus atau bukan? Tidak, bukan begitu pemahamannya. Bang. Bukan karena Yesus di atas kayu salib lalu kita memahaminya bahwa Yesus terkutuk. Lalu Ini siapa tadi yang saya terkutuk? bilang, Bang Juma. Lalu siapa yang terkutuk? Inilah tadi yang saya Siapa bilang yang bahwa terkutuk kalau ini bukan adalah Yesus? pemahaman Kalau- atau pembahasan secara harafiah, Bang Juma. Jadi kita Iya, tidak bisa sekarang kalau bukan Yesus yang terkutuk, memahaminya lalu siapa? hal itu secara harafiah, tetapi di situ kan ada makna tersembunyi yang saya bilang tadi. Justru maknanya dari ini awal yang saya kita udah sedang jelasin. gali, kawan. Ini maknanya yang sedang kita gali. Kalau bukan Yesus yang terkutuk di situ, lalu siapa? Kalau gini Bang Juma, kalau manusia yang digantung di atas kayu salib, kalau bukan Terkutuk. Yesus, maka ya betul, maka Terkutuk. Kalau Yesus yang disalib, tidak terkutuk. bukan begitu. Dengarkan dulu lah, dengarkan dulu. Lilit terus, lilit. Jadi begini Bang Juma, bukan Ya. apa ya? Jadi kalau misalkan manusia yang digantung di atas kayu salib, maka tepat kalau kita mengatakan bahwa manusia itulah yang terkutuk yang di atas kayu salib. Oke. Tapi karena Yesus, maka yang terkutuk Tapi ini siapa? karena Yesus, Maka yang terkutuk? maka pemahamannya bukan berarti bahwa Yesus itu adalah yang terkutuk, Lalu siapa? atau yang artinya bahwa Tuhan yang terkutuk. Lalu siapa Tidak. yang terkutuk? Siapa? Ya, kalau harusnya kalau orang yang berdosa yang digantung. Lah kan sudah tadi sudah dibebaskan Maka- katanya. Maka Kan sudah pemahaman kita adalah jelas. Apa itu? Yang terkutuk itu adalah manusia yang digantung. Tetapi Loh, karena tapi- ini Yesus, tidaklah tepat kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu yang terkutuk. Maka Itu dari pemahaman itu yang saya Anda bilang. sedang membantu saya. Yesus itu tidak terkutuk. Yang terkutuk itu iblis. La haula wala quwata illa billah. Anda enggak tega kan mengatakan Yesus terkutuk? Enggak tega kan? Maka Kristuslah yang terkutuk itu. Itulah setan. Tadi Paulus sendiri yang mengatakan 1 Korintus 12. Tidak akan mungkin orang mampu berbicara kalau karena Tuhan dia berkatakan Yesus terkutuk. Enggak mungkin. Mustahil. Karena Yesus itu orang suci. Maka yang terkutuk di atas salib ini adalah sibilisisis bis. Itulah yang kamu sembah. Iya, jadi pada intinya bagus. Bang Juma, pada intinya bahwa kita tidak bisa menyebut bahwa Yesus atau Tuhan yang terkutuk di atas kayu salib. Tidak, pemahamannya bukan seperti itu Bang. Lalu siapa kalau begitu?
Tidak ada pertanyaan siapa, maksudnya tidak nyambung loh kalau kita mengatakan berarti siapa yang terkutuk di sini ataukah Yesus itu terkutuk. Jadi kan tidak nyambung itu Bang Juma. Inilah bukti bahwa konsep salib itu tidak masuk akal. Yang punya konsep aja nggak ngakui, teman-teman. Yang punya konsep aja nggak ngaku gitu loh. Bukan nggak mengakui Bang Juma. Lalu yang mati konsep tergantung pemahaman tersalib kita itu terkutuk ini yang siapa, Cak Ayu? Hei, yang Tidak. digantung terkutuk ini siapa? Yesus bukan, Anda bukan, lalu siapa? Masa malu. nggak mungkin, masa iya kita kembali lagi pada pembahasan yang tadi. Iya, lalu siapa Saya- yang saya- terkutuk saya ini? sudah Lalu jelaskan, siapa Bang. yang terkutuk ini? Bukan Anda, bukan juga Yesus. Lalu siapa? Ayo. Kan Siapa, sudah Bang? saya jelaskan ya. Iya, apa? Pemahamannya Siapa? ketika Yesus yang digantung di atas kayu salib, maka tidaklah tepat untuk kita memunculkan pertanyaan siapa yang terkutuk di atas Tapi kayu salib. faktanya ada yang digantung terkutuk. Itu siapa? Siapa itu? Kamu sendiri menolak salib. Boleh turun kalau sudah nggak sanggup. Kita naik yang Ini lain. yang saya tekankan sebetulnya Apa tuh? tidak ada pertanyaan yang Hei, tidak ada pertanyaan kami untuk ini menanyakan orang siapa waras yang loh. terkutuk di Kami atas ini kayu waras salib. loh. Kami waras. Ataukah Yesus Kristus Sekarang saya itu tanya. yang terkutuk? Sekarang saya tanya sama Itu saudara. bukan Ada, pertanyaan yang relevan loh. sekarang saya istilahnya tanya. begitu, Bang. Ada tidak sosok yang digantung di salib? Ada atau tidak ada? Ada Ada. tidak? Ada. Ada, saya tidak Terkutuk mungkin tidak sosok itu? menyangkal hal itu, Bang. Terkutuk tidak dia? Tidak, itulah yang saya bilang. Kenapa Anda bisa mengatakan tidak terkutuk? Kenapa? Apa dasar Anda? Sedangkan dalilnya terkutuklah Kristus karena Kristen. Kenapa Anda mengatakan tidak? Berarti Anda membela Islam. Karena dia adalah Yesus Kristus yang Tuhan itu sendiri, sehingga kita tidak Oleh bisa karena mengatakan dia itu itulah terkutuk. yang dikutuk ini bukan dia, tapi siapa? Kembali Siapa lagi yang dikutuk? saya bilang Mbak Juma, tidak ada Siapa yang pertanyaan dikutuk? seperti itu. Tidak ada pertanyaan siapa yang saha, dikutuk di saha, situ. saha yang dikutuk, saha. Hah? Saha. Hah? Saha yang dikutuk. Meow. Udah kau saudaraku, Anda tidak bisa, Anda nggak sanggup memang. Karena kenapa? Yang dikutuk itu iblis. Anda mau mengatakan Yesus nggak tega kan? Karena Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Anda ingin mengatakan Tuhan lebih tidak masuk akal lagi. Satu-satunya kandidat hanya iblis. Selamat datang pada kebenaran. 2000 tahun iblis disembah oleh Oten. Bang Juma, Apa? justru karena konsep kita orang Kristen menganggap Iya. Yesus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itulah ya, Dia menanggung kita kutuk. tidak bisa menanyakan atau mengatakan bahwa yang terkutuk itu Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan. Makanya, Masa iya Yesus atau makanya, Tuhan itu terkutuk? makanya Kan tidak masuk bagusnya logika, kau Bang tampar Juma. Paulus pakai sendal jepit. Makanya Karena tadi dia saya sudah bilang tidak ada mengatakan pertanyaan seperti itu, atau tidak ada pemahaman seperti itu, terkutuklah seperti yang Kristus saudara yang pahami. mati di atas tiang salib karena dosa kaliteng. Kau tampar sandal mulutnya Paulus itu yang sudah memfitnah Paulus Yesus. Tampar dia. Tampar bang. Kasih masuk karbit di mulutnya, habis itu goncang kepalanya Paulus sampai meledak itu karbit di mulut. Dia telah memfitnah Allah, dia telah memfitnah Tuhan, dia telah memfitnah Nabi Isa, dia telah memfitnah Yesus. Tapi sebenarnya yang bodoh itu, yang dongok dan bahlul itu kalian. Tertulis loh kitab saudara. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya yang jelaskan. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Anda mau ingkar terhadap dalil? Oh nggak bisa. Lebih baik Anda masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena hanya dengan Islamlah kemudian Yesus disucikan dari penyaliban dan dari kutukan. Syukran. Gimana? Mau kemana ente? Mau Anda bakar itu Bible? Silakan. Karena Bible lah yang mengatakan kami tahu
bahwa ada tuduhan kepada Kristus terkutuk, kepada Yesus terkutuk dari Bible. Bible yang memberitakan itu. Galatia 3 nomor 13. Nah, Kristus telah menebus kita. Bang Juma. Apalagi? Halo. Halo juga. Sekarang kalau saya bertanya nih, kalau saya boleh bertanya nih. Boleh. Silakan. Kalau menurut pemahaman Bang Juma sendiri dalam konsep hal Iya. ini, dalam pembahasan hal ini, menurut Yes. Bang Juma, yang dikutuk itu siapa? Iblis. Kenapa? Karena dialah yang menyebabkan Adam dan anak cucunya jatuh ke dalam dosa. Oke? Nah, Berarti Yesus adalah berarti- iblis, maksudnya gitu. itu bukan Yesus. Makanya Nah, dikatakan kan? Yesus. Sabar. Kan gitu. Bukan Yesus, tetapi Kristus. Berarti iblis itu Yesus. Bukan. Yang Pertanyaan digantung saya, di salib itu lalu bukan Yesus. Siapa yang dikutuk di sini? Saudara Kristus. saudara Kristus bilang yang iblis. dikutuk. Berarti yang disalib ini Yesus itu adalah iblis. Kan tidak nyambung Bang Juma. Makanya Nyambung tadi saya bilang dong. tidak ada pertanyaan, tidak ada konsep seperti itu. Nyambung. Karena bukan Yesus anak Maria yang disalib. Sekarang saya bertanya, yang dikutuk itu siapa? Bang Juma bilang iblis. Berarti Iblis. Yesus itu iblis dong. Kan tidak nyambung kan? Kamu yang gak Tidak nyambung. logis. Saya kan tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesus. Saya katakan yang disalib itu Yudas. Kan Bang Juma bertanya yang disalib Yesus, yang terkutuk itu siapa? Iya kan? Dompa lah. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yang digantung di atas kayu salib siapa? Yesus. Kan? Saya tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesus. Apa perlu saya kasih kau dedak, kau makan 1 kilo supaya kau paham? Saya tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesusku. Yang disalib itu Kristusmu, si Yudas iblis itu. Yohanes 6 nomor 70, Yesus mengatakan Yudas adalah setan, iblis. Paham sampai situ? Hah? Otak kecil kok. Halo. Berarti tidak pantas Bang Juma, tidak pantas dibahas hal ini. Orang konsepnya aja di Bang Juma yang disalib adalah Yudas, sementara di kami yang disalib Oke, saya Yesus. tanya Jadi sama kan saudara. tidak usah dibahas hal ini dong. Oke, baik. Udah kelar dong kalau begitu. Oke, udah kelar. baik, saudara, baik. Yuk, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya, yang mana yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Dari ayat mana? Dari ayat Kapompong. Ayat Kapompong bab 7 nomor 247. Enggak, serius. Dari ayat ini tadi. Kristen tapi tidak ngerti, sudah ngambil kitabnya Yahudi tidak paham pula. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya, yang makan suap Yudas atau Yesus? Baik, pertanyaan saya sekarang, ayat itu ditunjukkan atau dimaksudkan kepada siapa? Bang Juma harus Yesus pahami itu dulu. Yesus berkata Enggak, itu di konsep Ulangan itu Bang Juma harus. kalau gitu kenapa Paulus ngutip Ulangan? Halo. Bang Kenapa? Juma kan mengutip konsep Ulangan, kitab Ulangan. Terus kenapa Perjanjian Paulus Lama. mengutip Ulangan? Saya jelaskan. Kenapa Paulus mengutip Ulangan kalau gitu? Untuk Yesus, untuk Kristus. Kenapa saya nggak boleh? Makanya Kalau Bang Paulus Juma, saya boleh kan ngutip bertanya. Ulangan untuk Saya Yesus, kan bertanya, saya nggak kan boleh bertanya. ngutip Ulangan untuk Yesus, gitu. Bang Juma kan mengambil ayat dari Perjanjian Lama dari Ulangan. Makanya saya bertanya. Paulus juga mengambil dari Ulangan. Ayat itu dimaksudkan untuk siapa? Saudara ini Ayat kalau itu otak Anda dimaksudkan berfungsi, untuk saya diskusi dengan robot susah. Anda Bang turun Nias, diam istirahat dulu, Anda Bang istirahat Nias. dulu. Bang Nias, Anda istirahat, Anda di bawah. Sesekali Anda mau coli pakai rinso juga boleh ya. Jangan dulu naik ke sini, berat di sini materinya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oleh. Halo, boleh saya jelaskan? Terima kasih saudara Cahya. Iya, silakan. Anda mengaburkan, Oke. silakan. Oke, Galatia ayat 13 itu yang tersalib itu adalah fisiknya Tuhan Yesus, bukan Yesusnya ya. Mati meja. Iya. Oke. Di dalam konsep teologi Kristen,
Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan. Mate minya. Jadi ada dualisme di situ. Jadi yang tersalib itu adalah fisiknya, bukan Yesusnya, karena Yesus itu adalah roh. Ingat, Yesus itu adalah roh. Jadi bedakan fisiknya, bedakan rohnya. Ada dualisme Saya kayak ibaratkan partai, fisik Geruda. itu- Dengar dulu, jangan Jadi dipreser begini dong. Iya, iya, saya udah Mentang-mentang paham. kalian ini orang Muslim dan di room kalian, Oke, silakan. tenang, santai saja. Iya, silakan, Jangan ada silakan. seperti ini, oke? Silakan, Karena kami silakan. di sini tamu, Iya. tolong dihargai. Ya, baik. Ini saya jelaskan secara logika karena makan Iya, tahu sendiri. sip. Di dalam Iya, iya, kekristenan bahwa Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, siap. Berarti Iya. dualisme di sini. Ada dualisme di mana di satu sisi fisik yang 200% dipakai berarti ya. 200% seperti ya. pakaian yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Iya, berarti Oke? 200% Sedangkan ya. wujud asli Yesus itu adalah roh. Kan Juma kan tahu kan bahwa Elohim itu adalah roh dan Yesus itu adalah Elohim dan wujud aslinya adalah roh. Oke, jadi yang Oke. tersalib di kayu salib itu adalah fisiknya, kostumnya, bukan Yesusnya. Seperti saya kasih Iya. contoh, ketika roh Yesus meninggalkan jasad itu, kan Juma kan tahu sendiri, di mana jasad itu Syukran, berseru, Uhti ya Afida. Eli, ya Eli, lama sabaktani. Apakah Yesus yang berseru kepada Bapa? Kan tidak. Jasad itu yang berseru kepada roh Yesus ketika meninggalkan jasad itu. Jasad Oke. itu adalah makhluk. Ingat, Oke. jasad itu adalah makhluk, bukan bagian Oke. dari diri Yesus. Jadi yang tersalib Oke. dan yang menggantikan orang-orang terkutuk itu adalah kostumnya. Oke. Fisiknya atau Oke. jasadnya, bukan dirinya Yesus. Jadi benar teman-teman saya bilang, bukan Yesus yang terkutuk di situ. Udah Bukan Bang Yesus Pastor yang tersalib. gantian, Bang Pastor gantian, jangan nyerocos terus. Ini Silakan. pastor ini. Yakin? Pastor ini. Oke. Pastor, tolong bacakan saya Kolose 2 nomor 9. Pelan-pelan tapi silakan. Silakan Pastor. Kolose 2 nomor 9. Habis itu Anda bacakan saya Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Ya. Bahwa yang mati di atas salib itu adalah Tuhan Anda, bukan manusia. Silakan. Baca-baca Dengar Kolose. dulu. Kolose 2 nomor Kata 9. mati. Silakan. Yang mengatakan mati itu kan mata manusia yang mengatakan mati. Itu kan asumsi manusia. Udah, Anda turun. Saya nggak bisa diskusi dengan tahayul. Lah. Orang halu tingkat kloset, saya nggak sanggup. Nah, tengoklah teman-teman, tengoklah nih, anak-anak sekalian, anak-anakku, anak-anak Muslim, dengarkan ya, Anda lihat, jangan sampai anda semua anak-anakku ini, adik-adik saya terpengaruh untuk murtad. Tengoklah, lihat ini. Jangan pernah bermimpi mau meninggalkan Islam. Jangan sekali-sekali. Tengoklah. Mereka melilit lidah. Kemudian fakta mereka menyembah sosok yang terkutuk. Itu udah tidak ada lagi jawaban. Kecuali mutar-mutar melilit lidah. Oke? Anak-anak saya sekalian, tolong ingat. Besok hari kalau kami sudah ada, pegang amanah ini. Jangan pernah meninggalkan Islam. Karena upaya-upaya mereka ini sangat tajam untuk memurtadkan kalian. Kalian mau diajak menyembah kepada sosok yang terkutuk ini. Yang mereka sendiri ingkar terhadap sosok terkutuk ini. Kenapa? Sebenarnya mereka tahu itu bukan Tuhan, itu bukan Yesus, tetapi iblis. Cuman karena jiwa-jiwa mereka sudah terlanjur tergadai, terlanjur jadi oten. Tidak seperti itu Bang Juma. Nah, sekarang pertanyaan saya, boleh ndak Anda jawab? Jadi yang terkutuk di situ siapa? Siapa yang terkutuk di situ? Halo. Giliranku kapan ini bos? Pura-pura halo. Udahlah saudara Nia, sudahlah. Udahlah istirahat. Kapan Ya ini, silakan, bos? saudara Ronald meledak, silakan. Halo Bang Juma. Halo, lagi di mana? Aduh, lagi di rumah aku sayang. Lagi ngapain? Aduh, boleh aku sebelum aku jawab pertanyaan abang ini, boleh aku minta tolong sama abang? Boleh. Teriak aja, pasti banyak yang bantu. Tolong. Enggak, aku oten ini bang. Iya tahu, tolong. Pasti banyak yang bantu. Yang kenceng tapi suaranya.
Tolong. Lagi yang kenceng. Tolong. Mana ada bisa Ini bantu masih kalau pada gitu pokok. kecilnya. Enggak, boleh enggak? Tetangga mana ada bisa dengar kalau kayak gitu. Ya kan aku Yang minta kenceng. tolongnya sama Bang. Oh iya, sorry. Oke, sorry. Lanjut. Apa itu? Gini Bang, Iya, aku ada satu permohonan sama Bang. silakan. Tapi harus dari abang ini, katanya abang gurunda kan gitu. Sebelum ku jawab sebelum ku tanggapi apa yang abang tanyakan dari tadi Silakan. kan gitu. Iya. Aku pengen jadi kayak orang abang ini, Mm-mm. tapi masih takut aku Bang. Maksudnya? Ya maksudnya. Jadi takut orang Islam apa jadi kayak orang abang bagaimana ini maksudnya? Jadi orang Islam, jadi orang Enggak, cerdas, ya, jadi orang Enggak. cerdas berpikir. Ya, Terus didengar dulu lah. Mau jadi apologet juga. ya Membela akidahnya itu. tadi mereka takut. Iya. Apa yang Anda Cuman- takutkan kalau yang Anda sampaikan itu adalah sesuatu yang berdata? Silakan aja. Nanti kita uji datanya kan gitu. Kan kayak sebelum-sebelumnya aku perhatikan kan Bang, banyak yang kena geruduk. Siapa? Maksudku gini Bang. Siapa yang kena seruduk? Salah satunya si Rudi, kasihan aku nih dia Ya itu pindah-pindah. ulahnya sendiri. Ah, Maki-maki tapi Allah. kayak si Ulahnya Edis sendiri. sampai ke luar negeri. Iya lari karena dia penghujat. Kenapa lari? Karena penghujat. Masa kami Sementara dianggap menyembah Nabi Muhammad? Kan penghujat dia tuh. Iya kan maksudnya gini abang Anda. Maksudnya kan kayak abang kan bebas ngomong. Karena saya ada maka- data. Saya berdata. Oh. Kagak usah curhat bang, diskusi aja. Enggak, Jangan maksudnya jadikan sebelum alasan Bang, itu. maksudnya gini. Salah silakan. ngomong, Iya, takut datang betul. pula besok ke rumah aku. Diskusi Orang, aja, diskusi aja. "Ih, mau kemana?" Saya dan umat Islam se-Indonesia tidak pernah mengganggu orang-orang Kristen. Kecuali orang Kristen yang mengganggu kami. Ingat itu. Indonesia ini berdiri atas gangguan orang-orang yang mengaku Kristen. 350 tahun. Oknum-oknum yang beragama Kristen datang memblender Nusantara. Camkan, jadi jangan lebay. Alhamdulillah. Jangan lebay. Sakit kepala aku gitu. Yang ku maksud gini Bang, aku pengen Jangan pernyataan lebay. dari Abang. Hmm, Yang ku maksud begini, maksudku aku pengen pernyataan dari Abang. silakan. Kalau ada yang membahas tentang orang Abang, aman nggak gitu? Aman. Selama Anda tidak menghujat. Ini kurekam Bang. Ini kurekam Bang. Selama abang tidak menghujat, tidak menista, Anda berdata, silakan. Anda dijamin aman. Silakan. Anda mau mengatakan apa? Silakan. Ya nggak maksudnya kan si Anda mau contohnya mengatakan kan, Bang Suma ganteng. Memang buktinya begitu. Tidak apa-apa. Poin aja, Kuakui poin kok aja. ganteng kok Bang, berkarisma. Cuma dari matanya aja, kalau dari bibir aku belum tahu. Bibirnya tebal bro. Kayak pisang Berarti- molen. Ya lanjut. Baik. Jadi tadi pernyataan tahu aku lagi ngerekamin Bang, bisa aman ya Bang ya? Iya aman. Dijaminkan Kalau aman. melalui data ya. Ya. Maksudku Silakan. kalau ada datang ke sini contohnya tentang, soalnya aku tinggal di desa yang primitif Bang. Iya silakan. Pasti ada satu kampungku yang nonton dia Bang ini 6.000 lebih ini ha. Nanti dah. Saya datang pula sama- ditonton oleh sedunia Kristen, sedunia. Iyalah. Saya nggak ada Ya, takut. paham aku tuh Bang. Karena saya sampaikan Tapi kebenaran. tengok, Silakan. komentar ini rata-rata pengikut Abang ini ha. Maksudnya aman ini ya Bang ya kalau aku Belum ikut-ikutan pemula ya, ada, Bang, ya? belum ada kemudian umat Kristen itu teraniaya, belum. Oh, oke lah Bang. Berarti orang edis itu memang nggak teraniaya itu ya Bang ya, memang jalan-jalan aja gitu ya Bang ya. Yang suruh dia menghujat siapa? Dan yang suruh dia lari ke luar negeri siapa? Ada yang suruh. Ada yang pernah Anda lihat mau Ya, tangkap dia, mau massa dia? Ada. Pernah dia terancam mau dimassa? Nggak ada. Karena Mana? curhatannya seperti itu Bang. Ya namanya Hanis juga Kristen. udah cerita. Oten gitu lah. Gitu. Oten gitu lah. Oh. Oten itu
kerjanya membolak-balikkan keadaan yang sebenarnya menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu oten. Itu tabiatnya gitu. Manusia dibilang Tuhan, iblis dibilang Tuhan, Tuhan dibilang intinya manusia gini dan Bang. seterusnya. Diputar balik. Itulah kalian. Berarti bisa lah ya aku dengan cara seperti yang abang buat ya. Aman ya? Ya silakan, aman, silakan. Aman nggak? Aku kuncinya aman nggak gitu loh. Aku ini kuncinya gitu. Silakan. Anda jangan meremehkan pihak keamanan kita, kepolisian kita. Mereka orang-orang hebat yang kerja Polisi nggak secara berlaku profesional. bang di Konoha bang. Hah? Jadi Kalau masalah selama ini ini nggak berlaku. Anda merendahkan kinerja polisi kita. Astaga bang, nanti kita bahas itu sama-sama tahu yang kita bang Gos. Aduh. Saya saudara, nggak saya mungkin dilaporkan, dari Bang. saya Abang menjebak dilaporkan. Dengarkan saudara, saya dilaporkan kasus yang saya dilaporkan itu kasus di Bandung. Dan pelapor orang tinggal di Bandung. Saya dilaporkan di Medan. Asal Anda tahu. Difasilitasi. Kan? Siapa bilang? Difasilitasi kemudian. Saya ikuti maunya kemudian. Saya ikuti maunya, ikuti. Kan begitu. Kenapa Anda jadi pengecut? Katanya anak-anak Tuhan. Kan tinggal panggil Tuhanmu. Tuhan, bangkitlah lagi. Hambamu ini mau ditodong. Gitu. Aku tinggal di desa Panjang kali primitif. saudara. Aduh, jadi pengecut. Masa kamu nggak bisa ikuti Belanda sih? Jadi, Kamu kan penerus Belanda. ya ketepatan aku. Agamamu kan keturunan agama yang diwariskan orang Indonesia. penjajah Belanda. Masa kamu sekarang kayak letoy kali kayak ulat bulu, gimana sih? Iya, jangan cengeng lah. Belanda orang. tahu Nama Iya, aja ikuti orang Belanda asli. dong. Belanda itu gak Ya, Belanda berani tahun berapa mengajarkan kesini, Bang? agama Kristen kemana-mana. Pokoknya lu ndak Kristen lu mati. Gitu dong. Masa kalah sama Belanda pendahulumu? Sekarang jadi Jadi letoy. bingung aku. Iya, Kristen masuk ke makanya. Indonesia tahun berapa? Ya dibawa sama Belanda dengan Portugis, negara-negara penjajah itu. Tahun berapa ini Kristen masuk ke Indonesia? Nggak tahu pula aku bang. Besok lebih tahu, baru Bang. masuk. Besok. Oh. Berarti tadi apa mau bang tanya tadi bang? Itu kan lupa sendiri dia materinya kan? Ya lupa lah bang. Udah banyak kali apa aku bang Cemala ngerti lah bang orang Batak ini. Sudah Semua dibikin. mungkin yang lain. Dinda Alfi barangkali atau siapa? Bang Handi. Mending turunin aja gerunda ini mah. Jelas loh posisi itu. Posisi mulia itu Tuhan. Posisi kutuk itu iblis. Sekarang saking nyatanya yang posisi kutuk itu iblis, Anda tidak mau mengaku. Iya kan? Bang Juma, iya betul. Kalau yang disalib itu yaitu Yesus. Tetapi kalau misalkan yang terkutuk itu Yesus, itu tidaklah logis Bang Juma. Tidak. Nah itu dia makanya. Berarti bukan Yesus. Bukan Yesus. Loh, Yang disalib gimana jelas ceritanya? Yesus. Alkitab Gimana? menjelaskan. Gimana ceritanya ini? Yesus Kristus. Bang Nias Gimana itu ceritanya? mendak dapat poinnya dari tadi. Bang Zuma cuman satu pertanyaan, yang terkutuk itu siapa? Siapa? Kan itu. Nah, siapa? Dari tadi nggak dijawab, belibet berbalik-balik, sudah clear barusan bilang. Padahal Bang Nias dari narasinya dari tadi Bunda nggak lihat, nggak dengar jawabannya itu apa. Tidak. Rancu ya, kita jawabannya tantrum. maaf Bunda. Maaf. Siapa? Jawabannya tidak ada pertanyaan siapa yang terkutuk di situ, jelas udah itu aja. Oi, mati bijak. Bang Zuma ketomba. Bunda diam. Bisa dipahami. Jadi yang di Galatia Jawabannya jelas. 3:13 itu gimana Tidak Bang? ada Terkutuklah pertanyaan orang. siapa yang terkutuk di situ. Loh, Tapi yang pada nyatanya adalah yang Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Itu terkutuk Bang, yang disalib abangku. Bang Nias, atau perlu kutampilkan datanya nih, biar teman-teman yang lain bisa melihat juga datanya bagaimana. Kan dikatakan di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah Iya, orang yang benar, digantung benar, pada Bang. kayu salib. saya Siapa tidak yang menyangkal terkutuk ini, ayat Bang? Itu. Saya tidak Ya. menyangkal ayat itu.
Kalau tidak ada Ayat itu siapa-siapa jelas yang mengatakan- terkutuk, Ayat itu jelas mengatakan bahwa terkutuklah. dasar pertanyaan itu 5W 1H Bang. Salah satunya itu siapa? Siapakah yang terkutuk? A. Yesus. B. Iblis. Silakan. Jawabannya bukan Yesus dan bukan iblis. Yang disalib adalah Yesus, tetapi yang terkutuk bukanlah Yesus. Yang mandi adalah Yesus. Tapi yang mandi bukan Yesus, gitu. Tidak. Kan Yang mandi Yesus, tapi yang basah bukan Yesus. nggak Gimana caranya itu? gitu Bang Juma. Sebetulnya kan Lalu? dari tadi kan saya udah jelaskan. Lalu yang terkutuk ini siapa? Kalau pertanyaannya yang terkutuk ini itu tidaklah nyambung. Ini makanya saya tidak mau diskusi sama Anda. Tetapi kalau Bang Juma mengatakan apakah Yesus itu terkutuk atau tidak, jelas tidak. Jelas Lalu tidak. yang Yesus tidak Kristus terkutuk. yang Kristus ini siapa? Kalau Yesus memang tidak, anak Maria memang tidak. Yang Kristus yang terkutuk ini siapa? Ya karena Yesus itu adalah Tuhan, masa Tuhan terkutuk? Karena itulah bukan dia yang digantung. Lalu siapa yang digantung? Iblis. Dari mana ya Bang Juma mengatakan iblis? Karena yang terkutuk itu iblis. Awas ku lempar sendal nanti kau ya. Mutar-mutar terus. Yang terkutuk itu iblis, tidak mungkin Tuhan. Apa sih orang ini? Cuman iblisnya menjerat kalian dengan tipu daya, dengan mengatakan, aku nebus kalian dari kutu hukum Taurat loh. Muter aja terus. Kedudukan kutuk itu hanya ada pada posisi iblis. Tidak pernah pencipta langit dan bumi itu berada pada posisi kutuk atau terkutuk. Sebab terkutuklah dia. Dia ini siapa? Iblis. Masa iya Tuhan terkutuk? Kalian tertutup untuk paham itu. Kenapa? Karena kalian diiming-iming dosa kalian ditebus. Itu. Kalau begitu berarti pemahaman kita Yesus adalah iblis dong kalau dilihat dari penjelasan Bang Juma. Bukan Gimana Yesus yang tanggapannya? disalib. Tuyul. Kok bukan Yesus sudah yang disalib? Jelas. Karena yang terkutuk bukan Yesus. Apa sebabnya Yesus terkutuk? Apa? Coba tunjukkan ke saya. Apa sebabnya anak Maria itu sampai dikutuk? Apa? Apa sebabnya? Saya tidak mengatakan dia dikutuk. Lalu yang dikutuk di atas tiang itu siapa? Tidak ada yang dikutuk di atas kayu salib, tetapi yang disalib di atas kayu salib adalah Yesus. Bisa dipahami nggak sih? Nggak bisa lah. Dongo, masa bisa saya pahami bahasa itu sementara tertulis terkutuklah dia yang mati di atas kayu salib. Kau bilang tidak ada yang terkutuk. Kau dekat di sini kusiram kau air Indomie. Memang berat karena ajaranmu ini yang mengajarkan otakmu itu mumet. Karena dalil yang ada dalam Bible tidak masuk di otakmu. Padahal Bible-nya mengatakan begitu. Jadi kamu membantah Bible-mu. Yang menjadi pertanyaan saya dulu kan Bang Juma bilang bukan Yesus yang disalib. Lalu siapa yang disalib coba? Iblis. Dari mananya iblis yang disalib coba? Terkutuk. Enggak, dari Alkitab kan jelas dikatakan bahwa Yesus sudah disalib. Kok dibilang iblis? Balik aja dari tadi ya. Udah kamu turun kawan, kamu turun. Masih ada Rinso di toilet kan? Enggak, maksudnya Udah kau turun. Dibilang bukan Yesus yang disalib. Kau bilang Yesus yang disalib. Dibilang bukan Kristus yang terkutuk, Yesus yang terkutuk.
Kau bilang pula yang disalib adalah Yesus, tapi bukan dia yang terkutuk. Lalu yang terkutuk siapa? Apa? Siapa? Apa? Kamu ke gereja, ambil sapu lidi. Halo Bang Zuma, selamat malam. Iya, Melan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda terakhir cek tensi darah berapa? Sudah 4 bulan yang lalu. Coba habis ini dicek, pasti 200. Lanjut. Iyalah, orang gimana nggak 200 orang yang naik kayak gitu. Dia nggak mau Yesus yang terkutuk, tapi dia mau Yesus yang disalib. Bang Zuma, boleh saya kasih komentar? Iya, silakan kawan, silakan. Nah, memang sebenarnya yang dibilang abang itu tadi, kalau Yesuslah yang menerima kutuk itu, karena kutuk yang Yesus terima itu adalah oleh karena manusia sudah melanggar. Oleh karena itulah Yesus menanggung kutuk dosa itu. Berarti yang mati di kutuk ini siapa? Yesus, karena Tuhan Anda. oleh karena matinya Yesus, sebab manusia tidak mampu lagi menuruti 10 hukum Taurat. Itulah sebabnya. Itu 10 hukum Taurat untuk Kristen. Itu untuk semua orang, bukan hanya khusus orang Kristen. Karena dengar dulu, dengar ya. Kenapa saya bilang hukum Taurat itu masih berlaku? Karena 10 hukum itu adalah hukum moral. Dan oleh karena manusia tidak mampu menuruti itu, dan Yesuslah yang bisa mampu menuruti hukum. Kamu bisa nggak? Yang terus. Iya kan? Kamu bisa kan menuruti 10 hukum itu enggak? Kamu bisa tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak berzina. Benar enggak? Nah, aku tanya samamu, kenapa kamu bilang, ya Anda bilang itu adalah setan yang digantung itu? Atau setan yang menerima kutuk? Dari mana dapat dalilnya itu, gitu loh? Sedangkan setan itu sendirilah yang menyebabkan dosa, gitu. Nah, bagaimana Anda bilang bahwa setan memang benar, setan itu di akhir nanti akan menerima konsekuensi dari boleh apa kita tanya yang jawab telah nggak nih? Ia akan telah perbuat, Tanya jawab tetapi pendek oleh TikTokan karena boleh nggak? manusia. Kalau ceramah kayak gitu itu tempatnya di gereja, tempat orang-orang yang mati akal. Di sini nggak bisa. Boleh kita TikTokan? Boleh? Halo? Boleh? Boleh kita TikTokan? Boleh? Boleh. Oke. Siapa yang menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa? Setan. Setan. Oke. Siapa yang merasuki Yudas? Setan juga. Apa tujuannya? Ya, untuk membinasakan Yesus. Karena ada keinginan lainnya untuk mendapatkan upah gitu. Kalau Yesus dibinasakan, apa upahnya? Ya, dapat 300 dinar. 300 atau 30? 30 dinar ya. Oke. Iblis tahu nggak kalau Yesus itu mati, maka Yesus akan menebus dosa? Sorry. Coba ulang. Gimana? Iblis tahu nggak kalau Yesus mati, maka Yesus menebus dosa? Memang itu rencananya untuk membinasakan Yesus. Ya, berarti iblis tahu kalau Yesus mati, maka dia menebus dosa. Tahu nggak? Sebentar. Ingat ya kerangkanya. Ya, itu rencana setan di mana dia mau Yesus itu mati. Oke, berarti iblis mau membebaskan iblis mau membebaskan kemudian Adam dari dosa. Betul? Yesus mau gimana? Iblis mau membebaskan Adam dan keturunannya dari dosa. Betul? Mana ada keinginan setan untuk membebaskan manusia dari dosa? Justru keinginan setan itu supaya semua manusia itu jatuh dalam dosa. Keinginannya supaya tidak selamat. Sedangkan Yesus mempunyai rencana untuk menyelamatkan manusia. Ya, bagus. Jadi
ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam mewariskan dosa nggak kepada seluruh manusia? Otomatis karena dia kan melahirkan tepuk tangan dulu. anak-anak manusia itu oleh karena sudah jatuh dalam dosa. Oke, dengarkan anak-anak saya di bawah, dengar, tenang. Jadi ketika iblis membuat Adam jatuh dan keturunannya seluruhnya jatuh ke dalam dosa, berarti pekerjaan iblis sudah selesai kan? Karena seluruh keturunan Belum. Adam. Masa pekerjaan iblis selesai sampai Yesus datang, barulah nanti setan itu berhenti untuk menggoda anak-anak manusia. Oke. Tunggu dulu. Iblis membuat Adam jatuh, berhasil. Keturunan Adam seluruhnya menanggung dosa. Keturunan Adam seluruhnya, kalau dosanya tidak ditebus Yesus, masuk neraka tidak? Masuk neraka tidak? Mereka sudah mendapatkan penebusan itu. Sebab Tunggu. Kalau Gimana? Yesus tidak menebus dosa mereka, masuk neraka enggak keturunan Adam? Masuk Masuk neraka. Itulah masuk sebabnya neraka. ada rencana keselamatan yang Tuhan siapkan gitu loh. Bang Zuma. Sip. Oke, saudara. Jadi, andai saja Yesus tidak disalib, maka seluruh keturunan Adam akan masuk neraka. Betul? Ya. Apakah iblis mau keturunan Adam masuk neraka? Lah dibalik-balik lagi. Iya, dia ingin menginginkan manusia itu tidak selamat, tetapi ingat. Coba sebelum tunggu dulu. Sekarang begini. Kita sudah sepakat nih bahwa akibat dosa yang dibawa oleh Adam, seluruh keturunan Adam itu masuk neraka. Nah, kecuali tampil Yesus sebagai penebus dosa mereka. Betul? Ya. Nah, ketika kemudian Yesus datang untuk menebus dosa manusia dengan mengorbankan dirinya di atas salib, apakah iblis mau Yesus berkorban di atas salib? Ya, itu sudah rencana keselamatan Bang Zuma, bukan karena keinginan iblis lagi. Dengar ya, keinginan setan itu supaya Yesus gagal untuk melakukan rencana keselamatan itu. Sekarang ketika Yesus datang untuk nebus dosa di tiang salib, apakah iblis mau agar Yesus itu disalib? Dia menginginkan itu. Nah, dia berarti iblis menginginkan, tetapi berarti dia ingin mati Yesus itu dan gagal dalam melakukan berarti tugasnya, iblis mau menyelamatkan manusia dari neraka. Apa sih? Nggak nyambung. Loh, kok nyambung? Sekarang kalau Yesus tidak menebus dosa, Yesus tidak disalib, apakah keturunan Adam dosanya bisa diampuni kalau Yesus tidak disalib? Justru itu, dengar ya Bang Zuma. Makanya agak nggak nyambung pernyataanmu gini. Saya mau menyatakan bahwa rencana Yesus untuk menyelamatkan manusia, tetapi kamu bilang dengan cara apa rencana itu? Yesus atau menyalibkan Yesus datang supaya setan menyelamatkan manusia dari neraka. Yesus datang. Justru saya bilang tadi itu bahwa setan itu berusaha untuk membinasakan keturunan Adam hingga sampai ke keturunan zaman sekarang ini. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini tidak menginginkan keturunan Adam itu. Kalau Bang Zuma lihat ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada korban di sana, di mana mereka dipakaikan dengan kulit domba. Enggak, bisa tunggu dulu. Dalam kejadian jangan enggak usah kita pakai data dulu, enggak usah pakai data, pakai logika. Bukan pakai data, aku juga sedang pakai logika pincangmu aja dulu. Tapi inilah kenyataannya sebab kita berbicara kebenaran. Bukan logika dengan pincangmu asumsi dulu yang perbaiki. hanya berdasarkan dengan pengetahuan yang logika tidak pincangmu ada dasar dulu. gitu loh Bang Zuma. Otaknya saudara yang bocor halus ini aja dulu perbaiki. Ditambal dulu. Iblis mau agar keturunan Adam masuk neraka. Ya. Berarti iblis tidak mau dosa-dosa anak Adam ditebus. Betul atau betul? Inilah dia pemahaman yang salah Bang Zuma. Bukan dosa yang ditebus, tetapi manusia yang jatuh dalam dosa. Ini dia kesalahan ini. Iblis tidak mau. Iblis tidak mau
anak manusia ini selamat. Betul? Nah, itu keinginannya. Nah, kalau begitu, kenapa justru iblis yang menyelamatkan kalian? Hah? Hah? Kenapa iblis menyelamatkan kalian? Pernyataan dari mana pernyataan itu? Yang merasuki Yudas siapa? Gitu loh. Yang merasuki Yudas siapa? Ya, iya. Tujuannya untuk apa? Jangan di-mute. Ayo. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Apa kaitannya gitu loh dengan Yudas? Itu kan Yudas yang memang punya keinginan, punya misi sendiri nih Yudas ini. Oleh karena itu setan memakai dia gitu loh. Iya, sekarang pertanyaan saya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Ya, oke, aku jawab ya. Tujuan iblis merasuki Yudas adalah oleh karena dia menginginkan supaya Yesus binasa. Ya, melalui berarti kalau iblis menginginkan Yesus binasa, berarti iblis menginginkan menyelamatkan anak manusia. Betul? Bertolak belakang loh dari apa yang kamu nyatakan. Sebab dengar dulu. Sebab keinginan Yesus untuk menyelamatkan, sedangkan setan ini kan untuk membinasakan gitu loh. Iya. Kenapa kamu bilang bahwa tujuan iblis untuk menyelamatkan orang Kristen yang percaya sama Yesus, mana nyambungnya ya? Saya ganti narasinya supaya nyambung menurut akal Anda yang cetek ini. Kalau Yesus tidak datang mati di atas salib, tidak mati di atas salib Yesus ini, berarti sampai kiamat keturunan Adam ini akan membawa dosa dan mereka akan ke neraka. Betul? Iya, betul. Sekarang kalau Yesus datang di abad pertama, semua iblis tidur, tidak ada yang kemudian membuat penyaliban terhadap Yesus. Bagaimana caranya Yesus nebus dosa? Bang Zuma, saya mau bilang, kita berbicara mulai dari awal ya. Iya, tidak ada yang merasuki Yudas, iblisnya tidur. Tidak ada yang merasuki dan menghasut imam-imam kepala. Tidak ada yang menghasut kemudian orang Farisi. Semua iblisnya istirahat. Karena kenapa? Iblis mengatakan, sudah anak Adam sudah masuk neraka, semua kita buat. Tidak ada yang merasuki Yesus. Tidak ada yang merasuki Yudas. Lalu Yesus tidak mati di salib. Berarti keturunan Adam dosanya tidak ditebus. Karena iblis pensiun. Menjadi ininya sekarang Bang Zuma. Sabar. Karena iblisnya pensiun. Maka tidak ada yang merasuki Yudas. Maka tidak ada yang mempengaruhi imam kepala mahkamah agama dan orang Farisi. Apa yang terjadi? Yesus tidak disalib. Ya, kalau Yesus tidak disalib, selamat enggak orang Kristen? Ya, tidak. Nah, oleh karena itulah iblis bagi Kristen pahlawan atau bukan? Mana? Bukanlah. Kalau iblis tidak ada, Yesus tidak disalib. Makanya dengarkan dulu, aku mau ngomong nih. Kematian Yesus Kristus sudah dinubuatkan. Kalau sudah dinubuatkan, bagaimana bisa mati kalau tak ada iblis? Saudara, Yesus kan sudah mati. Bagaimana Yesus mau disalib kalau tidak ada iblis? Sedangkan kalau kita iblis yang mempengaruhi Yudas, iblis yang mempengaruhi imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi. Kalau iblisnya tidak ada penyaliban. Maka karena iblis ada, maka ada penyaliban. Berarti iblis ini adalah pahlawan untuk Aliteng. Saya mau jelaskan supaya Bang Zuma itu paham gitu loh. Oh iya, silakan. Nah, Bang Zuma, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan memakaikan sama mereka yang pakaian dari kulit domba kan? Ya, dari kulit itulah yang melambangkan Yesus Kristus. Kata siapa itu lambang? Kata siapa itu lambang? Itu kan cocokologi Anda saja. Bukan. Karena bangsa Israel mempersembahkan korban keselamatannya itu domba ketika mereka di padang gurun di bait suci. Gak nyambung.
Dengar dulu. Ini kenapa saya sampaikan ini? Dan ada nubuatan langsung Nggak, iblis di ini mana pahlawan ketika atau tidak? Tuhan mengatakan kepala perempuan Pahlawan ini nggak akan iblis ini keturunan untuk Kristen? perempuan ini akan menemukan Pahlawan kepala ndak ular itu. iblis ini untuk Kristen? Pahlawan ndak? Ini loh, makanya kalau Bang Zuma itu apa namanya? Saat Pahlawan ngobrol ndak begini iblis nih, ini orang untuk nggak bisa Kristen? menangkap pemahaman mengenai tentang penjelasan di satu pihak, jadi dipotong-potong gitu. Pahlawan tidak, Anda nggak masuk terlalu jauh Kak, kamu pergi. Ini juga Pahlawan yang ndak aku iblis heran, ini kenapa untuk Kristen? kayak kamu menganggung-anggungkan setan yang menjadi pahlawan bagi orang Kristen gitu loh. Emang kamu jadi emang kamu Sekarang jadi saya tanya, sepihak dengan setan sama jadi saudara, gitu dengar, loh. dengar. Tanpa iblis, Yesus disalib nggak? Tanpa iblis, Yesus disalib nggak? Enggak, Paman. Sepertinya tidak. Tanpa salib, Kristen selamat nggak? Tidak, Paman. Berarti iblis adalah pahlawan buat Kristen nggak? Betul, Paman. Dah selesai kita ya, saudara Semeiro. Hanya orang berakal lah yang bisa sampai kepada Islam, dan hanya orang berakal lah yang bisa keluar dari lingkaran setan. Betul, Paman. Nah, oke, silakan adindaku semua. Aduh, like lagi dia, Bang Juma. Makanya aku diam. Daripada ku maki lebih baik aku diam.